Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video aku kali ini, aku akan membahas how to apply for a job. Oke, jadi aku akan memberikan tips dan trik bagaimana kalian akan melamar suatu pekerjaan. Aku berharap ini bisa membantu bagi kalian yang baru mau cari tempat magang atau yang fresh graduate baru mau melamar pekerjaan. So, tips yang pertama yang aku bisa kasih tahu ke kalian adalah ketahui passion kalian. Apa sih yang dimaksud dengan passion ini sendiri? Jadi, kalian nantinya mau berkarir di mana nih? Kalian sukanya dengan pekerjaan yang seperti apa nih? Gitu. Karena untuk memilih kerja ini, kita akan memikirkan juga jenjang karir ke depannya seperti apa. Oke, mungkin bagi kalian masih bingung nih gimana sih caranya kita mengetahui passion kita itu di mana sih gitu. Nah, contohnya aku adalah seorang mahasiswa psikologi. Kedepannya itu aku mau berkarir di dunia apa nih? Di industri kah, di pendidikan kah, atau di sosial kah? Oke, minimal kalian itu pikirin 5 tahun ke depan kalian itu mau berkarir di mana. Gitu. Kalau misalkan aku sebagai contoh, aku akan berkarir di dunia industri. So, aku apply, pertama kali aku punya pengalaman pekerjaan, aku akan apply untuk di dunia industri. Sekarang kita pikirin, di industri dengan jurusan psikologi, aku bisa apply posisi apa sih? Posisi apa yang kira-kira menyenangkan nih buat aku, yang aku enjoy untuk mempelajari dan melakukannya. So, aku akhirnya menentukan, oke, aku menjadi seorang recruiter. So, pertama kali kalian bisa apply semua posisi yang berkaitan dengan recruiter. Jadi, kalian harus ketahui dulu passion kalian di mana, kemudian kalian apply fokus kepada posisi yang kalian passion di sana. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih aku harus tahu passion aku di mana? Kenapa aku harus apply sesuai passion aku? Kenapa nggak aku apply di semua posisi aja? Apalagi sekarang itu kondisinya adalah susah mencari pekerjaan. Kenapa aku nggak apply di semua posisi dan aku terima kerjaan apapun aku lakuin? Menurut aku pemikiran itu harus kalian hindari kalau kalian mau berkarir ke depannya. Oke, sebagai contoh, ini pertama kali kalian apply pekerjaan, itu kalian apply untuk posisi recruiter nih, misalkan. Nah, kalian punya pengalaman recruiter selama 3 bulan. Selesai kalian bekerja sebagai recruiter, kalian pasti mau cari kerja lagi dong. Nah, karena kalian mikirnya itu adalah, cari kerjaan susah, aku mau kerja apa aja nih, gitu. Yaudah, pekerjaan kedua, kalian apply itu misalkan marketing, gitu. Kalian dapat di marketing, kalian punya pengalaman lagi 3 bulan nih di marketing. Kemudian setelah kalian selesai dari marketing, kalian apply job lagi yang ketiga dan kalian apply untuk posisi sales misalkan. Kalian punya lagi untuk pengalaman sales 3 bulan. Total kalian itu bekerja adalah 9 bulan nih. Anggap aja kita bulatin jadi setahun. Oke, kalian punya pengalaman kerja setahun, tapi di bidang yang berbeda-beda. Nah, setelah kalian punya pengalaman 3 posisi, dan ini adalah pengalaman kerja dalam setahun hitungannya, kalian punya pengalaman kerja setahun, tapi itu di 3 posisi yang berbeda nih. Nah, misalkan setelah ini, setelah kalian punya pengalaman yang ketiga, kalian mau menentukan untuk berkarir, oke, kayaknya aku lebih suka di recruiter nih, aku mau apply untuk recruiter dan aku mau berkarir untuk recruiter. Di pengalaman kalian keempat, pada saat kalian apply job untuk recruiter lagi, ini akan kesulitan. Karena hitungannya kalian punya pengalaman sebagai recruiter itu hanya 3 bulan. Jadi 6 bulan ini itu kalian kayak buang-buang waktu. Seharusnya kalian di pengalaman keempat itu bisa naik level mungkin dari staff jadi supervisor. Tapi karena kalian itu hanya punya pengalaman 3 bulan di recruiter, dan di pengalaman keempat banyak kualifikasi yang minta untuk pengalaman 1 tahun di bidang recruiter, jadi kalian nggak bisa nih untuk apply di posisi ini. Semoga kalian mengerti apa yang aku maksud. Maka dari itu, aku menyarankan pastikan kalian sebelum apply kerja harus mengetahui passion kalian di mana agar kalian bisa berkarir ke depannya dan gak buang-buang waktu lah istilahnya. Oke, aku kasih contoh untuk yang
sudah memikirkan passionnya sebelum apply kerja nih. Oke, misalkan kalian punya passion, contoh aku punya passion di dunia recruiter. Oke, aku akan apply job untuk recruiter nih di pengalaman pertama aku. Kemudian aku punya pengalaman misalkan kita bilang aja 3 bulan. Kemudian aku selesai 3 bulan ini, aku apply lagi pekerjaan di posisi recruiter. Kemudian di recruiter ini aku punya pengalaman 3 bulan lagi. Terus setelah 3 bulan aku selesai, aku apply lagi nih untuk recruiter. Kemudian aku sudah punya nih 9 bulan pengalaman sebagai recruiter. Kemudian nanti ada kualifikasi nih, misalkan di pengalaman aku keempat, aku mau apply untuk posisi recruiter lagi. Tapi ada kualifikasi yang mengharuskan aku punya pengalaman itu 1 tahun kerja. Dan itu untuk posisi misalkan recruiter, tapi levelnya adalah supervisor. So, aku bisa naik ke supervisor karena aku sudah punya pengalaman 1 tahun di bidang recruiter. Jadi kalau kalian mengetahui passion kalian di mana, itu akan mempermudah kalian untuk berkarir ke depannya. I hope it helps. Oke, setelah kalian tahu passion kalian di mana, kalian sudah mau menentukan kalian mau apply di posisi apa. Oke, tips yang kedua adalah cara apply pekerjaannya. Di mana sih harus apply pekerjaan? So, platform yang aku rekomendasikan ke kalian untuk apply pekerjaan ada beberapa. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yang aku rekomendasiin banget adalah LinkedIn. Mungkin beberapa dari kalian itu sudah nggak asing lagi ya dengan LinkedIn gitu. Tapi mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa search di Google LinkedIn itu apa. Jadi LinkedIn itu seperti platform untuk para job seeker dan para recruiter, kemudian ada perusahaan, semuanya itu ada di LinkedIn untuk sharing seputar pekerjaan, kemudian ada company branding, kemudian di sana juga bisa membangun personal branding para job seeker. Di sana seperti sosial media sih jatuhnya, tapi lebih ke formal sosial media. Nah, menurut aku LinkedIn ini kenapa aku sangat merekomendasikan, karena di sana itu sangat lengkap. Di sana kalian bisa banyak menemukan company, karena hampir semua company sekarang itu sudah punya LinkedIn. Kemudian di sana juga ada berbagai informasi tentang lowongan pekerjaan. Kemudian kalian juga bisa menambah koneksi dari banyak orang dari berbagai profesi. So, biasanya di sana juga para recruiters akan banyak memposting lowongan kerja. Kemudian dari LinkedIn perusahaannya juga biasanya di sana akan posting-posting lowongan kerja. Jadi kalian bisa, bagi kalian yang sedang mencari kerja atau job seeker, kalian bisa punya LinkedIn untuk personal branding kalian juga dan untuk apply pekerjaan juga. Oke, di sini aku contohin untuk LinkedIn-nya itu seperti apa. Jadi kalian bisa klik di Google, cari LinkedIn, kemudian masuk ke LinkedIn-nya. Nah, bentuk LinkedIn itu seperti ini. Kemudian kalian bisa search aja untuk posisi yang kalian mau cari. Nah, di sini kalian bisa pilih kategorinya, ada orang, pekerjaan, perusahaan. Ini aku coba klik yang orang. Itu kalian bisa lihat orang-orang yang profesinya sebagai rekrutmen. Nah, kemudian kalian bisa tuh untuk menghubungkan atau kalian bisa koneksi lah, membangun koneksi sama orang-orang yang statusnya recruitment staff gitu. Kemudian kalian juga bisa pilih kategori lainnya seperti pekerjaan untuk cari lowongan pekerjaan. Kemudian di sini nih ada banyak banget nih lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian kalian bisa pilih salah satu. Kemudian di sini juga ada di kategori perusahaan, jadi perusahaan yang memang sesuai dengan rekrutmen staff. Terus di sini kalian bisa juga ke profile untuk melengkapi profile LinkedIn kalian. Gitu. Oke, yang kedua yang aku rekomendasikan adalah Glints. Oke, bagi kalian yang belum tahu nih, Glints itu adalah job portal di mana para company atau para recruiters itu memposting lowongan kerjanya di sana. So, itu kurang lebih 11-12 sih sama LinkedIn, tapi di sana khusus untuk lowongan kerjaan aja nih, nggak ada
bukan sosial media yang kita bisa posting something, posting status, atau kita bisa komen, like, atau semacam sosial media seperti itu. Tapi ini lebih ke job platform lah istilahnya. Nah, kenapa aku merekomendasikan si Glints? Dari pengalaman aku pribadi, dari Glints sendiri ini dia lebih banyak company seperti startup yang memposting lowongan kerja di sana. Dan untuk prosesnya itu cukup cepat juga dinotis sama rekruternya. Jadi aku pernah punya pengalaman itu apply beberapa job di sana, dan aku baru apply pagi, udah dihubungin itu sekitar sore atau enggak besok paginya lagi. Jadi itu prosesnya sangat amat cepat. Jadi aku merekomendasikan kalian bisa apply melalui Glints. Nah, untuk Glints sendiri, di sini kalian juga bisa search di Google Glints, kemudian masuk ke Glints-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau untuk Glints, kalian bisa search di cari lowongan itu untuk posisi yang kalian mau tahu lowongan pekerjaannya. Misalkan rekrutmen, kemudian kalian klik cari, terus nanti akan muncul perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk rekrutmen staff. Nah, di sini ada banyak juga. Kemudian yang ketiga itu adalah Jobstreet. Jobstreet sama seperti Glints, itu job portal juga atau job platform juga. Jadi di sana banyak banget lowongan kerja. Mungkin dari kalian juga udah nggak asing lagi sama Jobstreet. Di Jobstreet itu cukup mudah untuk kita apply karena kita kurang lebih sama seperti Glints. Kita bisa melengkapi data diri kita, terus kita tinggal klik for apply aja. Jadi prosesnya gampang. Kemudian untuk Jobstreet sama, kalian bisa searching di Google juga. Kemudian masuk ke Jobstreet-nya. Nah, di sini itu kalian bisa search untuk posisi yang kalian mau cari juga di sana. Kemudian ada nama daerahnya, terus ada spesialis pekerjaannya juga. Kalian tinggal search aja. Kemudian di situ udah banyak muncul, kalian pilih salah satu, terus kalian bisa klik yang lamar sekarang untuk apply pekerjaannya. Kemudian yang keempat itu ada Caliber. Aku kurang tahu Caliber atau Calibre cara bacanya. Untuk Caliber sendiri ini sama seperti Glints dan Jobstreet, itu banyak perusahaan yang posting lowongan kerjanya di sana dan kalian bisa apply melalui Caliber juga. Nah, ini untuk Caliber, kalian bisa juga search di Google, kemudian masuk ke websitenya. Di sini sama seperti Glints, sama juga seperti Jobstreet, itu kalian tinggal search aja posisi yang kalian mau apply. Oke, kemudian akan banyak nih muncul posisi-posisi sesuai yang kalian search tadi. Nanti kalian bisa tinggal pilih salah satu. Kemudian, nah di sini akan ada job desk-nya dan qualification-nya seperti apa. Nanti kalian tinggal klik apply now. Dan yang kelima adalah sosial media yang sering kita gunakan, yaitu Instagram. Kalau di Instagram sendiri itu banyak banget account-account yang posting untuk lowongan pekerjaan. Itu ada di @magang_id atau @anakmagang.id. Oke, bagi kalian yang mungkin bukan apply untuk magang, tapi kalian mau apply untuk level staff, itu kalian bisa searching di @disnakerja. Nah, untuk Instagram kalian bisa buka di website lewat laptop, atau bisa juga buka di aplikasi di HP kalian. Nah, kalian bisa tinggal search aja, ada magang_id. Oke, ini di private, nanti kalian bisa follow aja. Di situ banyak juga info-info terkait lowongan, internship, kemudian ada anakmagang.id. Nah, di sini juga ada banyak untuk loker-loker, untuk magang dan lainnya. Nah, kalian bisa baca, di situ ada mereka lagi hiring apa, intern untuk apa. Kemudian ada juga Disnakerja, ini untuk yang mau level staff atau bukan magang. Di sini banyak banget infonya, ini lebih ke general sih, bisa ada yang internship, bisa ada yang staff, dan lainnya seperti itu. Oke, sekarang kalian sudah tahu nih passion kalian apa, kalian mau apply di posisi apa. Kemudian kalian juga sudah tahu nih platform apa aja yang bisa kalian gunakan untuk apply pekerjaan. Oke, untuk tips yang ketiga di sini adalah konsistensi.
Ya, yang seperti kita ketahui di masa sekarang itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan dikarenakan memang lowongan pekerjaan itu semakin sedikit dan tingkat pengangguran juga semakin banyak. Jadi makin banyak nih saingan kalian untuk apply pekerjaan. Maka dari itu kalian harus konsisten untuk apply pekerjaan. Kenapa aku bilang kalian harus konsisten? Karena kalau misalkan kalian hanya apply satu pekerjaan di satu perusahaan, itu kemungkinannya sangat amat kecil. Kalian itu bersaing dengan beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang. Yang aku maksud konsisten di sini adalah kalian harus mencari lowongan pekerjaan setiap hari, apply pekerjaan minimal satu setiap hari, karena kalian nggak bisa hanya menunggu satu perusahaan aja yang sudah kalian apply. Di sini kalian harus konsisten mencari lowongan pekerjaan, konsisten untuk apply untuk menambah peluang kalian bisa diterima di sebuah perusahaan. Oke, untuk tips yang terakhir adalah kalian harus memperhatikan kualifikasi pada lowongan pekerjaan tersebut. Oke, jadi di setiap lowongan kerja itu pasti kan ada kualifikasi kan. Nah, itu kalian harus baca dengan detail job description-nya seperti apa, kemudian yang diminta mungkin background education-nya yang seperti apa, dan skill-skill yang diminta atau experience yang diminta itu minimal berapa tahun. Kenapa sih kalian harus memperhatikan kualifikasi pada lowongan pekerjaan? Ini karena agar pada saat kalian apply suatu pekerjaan itu bisa efektif gitu, sesuai dengan apa yang diminta oleh si perusahaannya. Jadi kalian nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, dan nggak berharap banyak gitu. Karena kalian pasti mikirnya kalau misalkan kalian nggak lihat nih kualifikasinya, kalian apply aja, terus kalian mikir, aku udah banyak apply nih, tapi aku nggak dipanggil-panggil. Yaitu karena kualifikasinya mungkin tidak terpenuhi dari apa yang kalian punya. Misalkan nih, di suatu pekerjaan ada kualifikasinya, background pendidikannya itu harus dari jurusan psikologi atau manajemen, sedangkan jurusan kalian itu adalah hukum. Jadi kalau misalkan kalian nggak lihat kualifikasinya, kalian hanya lihat posisinya, karena di setiap posisi di beberapa perusahaan itu berbeda-beda nih kualifikasinya. Nah, kalau misalkan kalian nggak lihat itu kualifikasinya ternyata hanya menerima untuk background pendidikan dari jurusan psikologi dan manajemen aja, itu nanti kalian rugi tuh apply di sana, padahal kalian adalah jurusan hukum gitu. Untuk perusahaan dengan kualifikasi yang meminta pengalaman minimal 1 tahun, bagi kalian yang masih fresh graduate atau baru punya pengalaman magang 3 bulan, itu masih bisa apply. Tapi kalau misalkan kualifikasi yang ada adalah meminta experience-nya minimal 2 tahun, itu bagi kalian yang masih punya pengalaman 1 tahun ke bawah, 0 sampai 1 tahun, itu nggak bisa apply di sana karena pengalaman kalian masih sangat kurang. So, bagi kalian yang mau apply, pastikan kalian baca kualifikasinya, baca job desk-nya, siapa tahu dari job desk-nya juga ada yang kalian nggak suka nih, walaupun di posisi yang kalian passion, karena di setiap perusahaan itu memiliki kualifikasi yang berbeda-beda walaupun posisinya sama. So, itu tadi 4 tips yang bisa aku kasih tahu ke kalian sebelum kalian mau apply suatu pekerjaan. Yang pertama adalah kalian harus ketahui passion kalian dan posisi apa yang kalian mau apply. Kemudian yang kedua adalah kalian harus tahu nih job platform mana aja buat kalian apply suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah konsistensi kalian dalam apply suatu pekerjaan. Dan keempat adalah ketahui kualifikasi dari lowongan pekerjaan yang akan kalian apply. So, I hope it helps dan good luck buat kalian semua. Thank you so much buat kalian yang sudah menonton video aku. Bagi kalian yang merasa video aku bermanfaat, kalian bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And see you on my next video. Bye-bye!